Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih ya udah klik video ini. Oke, gimana nih guys perasaan kalian udah hamin seminggu, bahkan udah hamin 7 atau hamin 6 nih menjelang SNBT tahun 2025. Apakah persiapan kalian udah matang? Aku harap persiapan kalian udah matang ya guys. Nah, pada video kali ini aku akan coba membahas latihan soal subtes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, daripada kelamaan, langsung aja kita bahas mulai dari nomor 1. Oke, kita langsung aja baca soalnya. Kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara kalimat 2 mana nih? Oh, ini kalimat 2. Netizen Indonesia seringkali menggunakan kata WKWK dalam kurung baca .2 WKWK untuk ekspresi kala gembira, senang, dan geli tersebut. Nah, kira-kira opsi yang paling tepat apa nih guys untuk menjawab nomor 2 ini? Nah, setelah kita perhatikan baik-baik nih, ada apa ini guys di nomor 2? Yap, bener banget, di nomor 2 ada kalimat perincian, yaitu gembira, koma, senang. Nah, ini kurang apa ya guys? Kurang tanda koma. Harusnya sebelum kata dan ini ada tanda koma. Jadi, kala gembira, koma, senang, koma, dan geli tersebut gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, menambahkan tanda koma sebelum kata dan, kayak gitu guys. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, fungsi tanda koma itu untuk apa sih? Untuk memisahkan unsur dalam perincian. Nah, ini tuh nomor 2 termasuknya ke perincian ya guys. Terus memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengirinya. Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dalam kalimat. Dan masih banyak lainnya. Jadi jawabannya nomor 1 adalah opsi yang B gitu guys. Lanjut guys, kita bahas soal nomor 2. Penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat 1, 8, 9, 12, 13. Nah, nomor 1 itu yang ini ya guys. Nah, bisa kita lihat sendiri, nomor 1 itu nggak ada kata yang bercetak tebal. Jadi kita bisa abaikan aja. Ini abaikan aja. Terus kita langsung cek yang nomor 8. Lahir di komunitas game. Nah, komunitas ini udah benar ya penulisannya. Jadi, opsi yang ini tuh bisa kita coret. Coba kita cek yang 9, sangat formal di dunia game. Nah, kata formal ini juga penulisannya udah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus, cek opsi yang 12. Nah, akan lebih mudah diketik. Nah, kira-kira gimana nih guys kata-kata diketik? Nah, jadi kata-kata diketik ini kurang sesuai. Sekilas kata-kata diketik tuh kayak udah kata baku, tapi nyatanya ini tuh belum baku. Aku tulis di sini ya guys. Oke guys, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diketik ini merupakan bentuk tidak baku dari kata ditik. Karena kata dasarnya itu tik gitu. Kata dasarnya itu tik, bukan ketik gitu. Jadi kata dasarnya itu tik gini ya guys. Sumpah ini kaknya miring sebelah gitu. Kata dasarnya ini tik, kayak gitu. Kata tik yang bermakna mesin ketik kayak gitu. Jadi si tik ini punya makna mesin ketik. Kalau kita sebagai orang umum yang melihat kata diketik ini tuh kayaknya udah baku, tapi nyatanya ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia tuh belum baku. Jadi kata bakunya adalah tik. Berarti opsi yang salah itu adalah yang D. Berarti jawabannya adalah yang D, opsi 12. Nah, coba kita cek yang ini, yang online. Kata-kata online di sini udah benar karena dia tuh dari bahasa asing dan udah ditulis miring. Jadi yang ini udah benar kayak gitu. Jadi yang paling benar adalah opsi yang D kayak gitu guys. Intinya kalau soal kayak gini ya kalian harus rajin-rajin aja baca kosakata bahasa baku. Banyak-banyakin setiap hari baca kosakata bahasa baku kayak gitu. Pasti kalau kalian terapin dalam kehidupan sehari-hari, nanti kalian udah hafal sendiri kayak gitu guys. Oke, kita udah sampai di nomor 3. Kita bahas soal nomor 3. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 1? Nah, kita cek nomor 1. Indonesia memiliki kata yang cukup unik untuk mengekspresikan tertawa di internet. Nah, gimana nih guys, kalimat inti udah hamin seminggu, pasti kalian udah hatam ya gimana cara nentuin kalimat inti. Nah, kira-kira apa nih guys jawabannya? Oke, kalian mungkin yang mau jawab bisa pause terlebih dahulu. Nih, di sini udah aku kasih penjelasan. Kan pada umumnya pola umum kalimat tuh terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap sama si keterangan. Tapi kalau dalam menentukan kalimat inti, kita hanya memerlukan subjek, predikat, dan objek kalau diperlukan. Oke, langsung aja kita cek. Nah, coba ya guys, kita cek si kalimat 1 strukturnya mengandung apa aja sih. Nah, pertama ada Indonesia. Di sini kata Indonesia ini sebagai subjek, terus memiliki di sini fungsinya strukturnya sebagai predikat. Terus kata yang cukup unik di sini sebagai objek kedudukannya, dan terakhir yaitu
untuk mengekspresikan tertawa di internet. Nah, ini fungsinya sebagai keterangan gitu. Jadi kira-kira apa nih guys yang kita masukin sebagai kalimat inti? Coba kita baca. Apa nih guys? Coba ya guys, jawab. Nah, ternyata jawaban yang paling benar yaitu di opsi yang Indonesia memiliki kata yang cukup unik kayak gitu. Karena dia tuh mengandung subjek, predikat, dan objek kayak gitu. Nah, keterangan ini nggak perlu dimasukin karena dia tuh hanya sebagai penjelas atau sebagai tambahan. Namanya kalimat inti, kita masukin yang inti-intinya aja kayak gitu. Oke guys, kita bahas soal nomor 4. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 3 adalah, kita baca kalimat 3. Oleh karena itu, tak hanya kalangan awam, banyak para ilmuwan juga mulai membahas dan mencari tahu alasan dibalik hal itu. Coba kita cek opsi yang A, mulai. Mana nih, mulai. Para ilmuwan juga mulai membahas dan mencari tahu alasan dibalik hal itu. Nah, ini nggak perlu dihilangkan karena sudah sesuai. Terus opsi yang B, banyak para ilmuwan. Nah, ini nih gimana guys? Ya, bener banget, ternyata kata banyak di sini tuh perlu dihilangkan. Jadi yang paling benar yaitu opsi yang B. Jawabannya ada di opsi yang B. Kenapa sih kata banyak ini perlu dihilangin? Banyak, para, ini tuh dua kata ini sudah sama-sama artinya untuk menunjukkan hal-hal yang jamak gitu. Kalau udah pakai banyak ya kita nggak perlu pakai kata para. Kalau kita udah pakai kata para nggak perlu pakai kata banyak kayak gitu. Jadi pilih salah satu aja kayak gitu. Nah, kata banyak para ini tuh menunjukkan kalimat yang tidak efektif karena dia tuh pemborosan gitu ya guys. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang B, banyak. Nah, berarti opsi-opsi lainnya yang itu, oleh karena itu juga ini udah sesuai banget. Seperti itu guys. Oke guys, ini nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini sepertinya aku akan skip ya guys, karena setelah aku analisis dan aku baca opsinya, aku tuh nggak nemu ya guys, aku nggak nemu jawaban yang sesuai sama si opsi ini. Jadi aku akan mengganti nomor 5 dengan pembahasan nomor 11 ya guys. Nah, buat kalian yang nemu jawabannya, kalian bisa banget tulis perspektif kalian atau kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Sorry banget ya guys, aku tuh nggak nemu yang nomor 5 ini jawabannya apa gitu. Oke guys, nah ini dia nomor 11-nya. Kata ini dalam kalimat 2 mengacu pada, nah ini kalimat 2, nih kita baca. Para ilmuwan benar-benar mengira bahwa ini hanyalah jenis rasa sakit yang lebih ringan. Nah, untuk soal yang seperti tipe kayak gini tuh kita harus membaca kalimat sebelumnya, yaitu kalimat nomor 1. Lebih dari 1 dekade yang lalu, para ahli belum mampu memahami apa itu rasa gatal. Nah, kira-kira apa nih guys? Berarti udah ketahuan banget. Jawabannya adalah rasa gatal. Si gatal ini jawabannya kayak gitu. Jadi kata ini tuh untuk menjelaskan nomina yang udah disebutin sebelumnya, yaitu rasa gatal. Jadi si para ilmuwan ini belum benar-benar mengira bahwa rasa gatal itu cuma jenis rasa sakit yang lebih ringan kayak gitu. Jadi jawabannya adalah opsi yang C, si gatal kayak gitu. Oke guys, langsung aja kita udah sampai di nomor 6. Kita baca soalnya. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 7 adalah, nah ini nih kalimat 7. Ini ada yang kosong, kira-kira kata sambungnya apa atau konjungsinya tuh kita harus ngisi pakai konjungsi apa gitu. Terkait alasannya, sebuah penelitian menemukan bahwa laki-laki berani mengambil risiko dalam tindakan gila-gilaan hormon testosteron yang dimilikinya. Kira-kira apa nih guys? Coba kita cek persatu pakai kata agar. Laki-laki berani mengambil risiko dalam tindakan gila-gilaan agar hormon testosteron yang dimilikinya. Nah, ini tuh kurang sesuai ya guys, pakai kata agar ini tuh kurang sesuai karena agar itu tuh menunjukkan tujuan atau harapan kayak gitu. Jadi ini tuh yang agar gak sesuai. Kita cek opsi yang B pakai kata bahkan. Laki-laki berani mengambil risiko dalam tindakan gila-gilaan bahkan hormon testosteron yang dimilikinya. Kayak ini tuh juga gak nyambung banget guys yang bahkan ini, karena bahkan itu tuh untuk menegaskan sesuatu kayak gitu. Terus kita cek yang sehingga. Laki-laki berani mengambil risiko dalam tindakan gila-gilaan sehingga hormon testosteron yang dimilikinya. Kayak ini juga gak nyambung banget guys. Pakai sehingga ini gak nyambung karena sehingga ini tuh untuk menunjukkan hasil atau akibat kayak gitu. Terus kita cek pakai kata karena. Laki-laki berani mengambil risiko dalam tindakan gila-gilaan karena hormon testosteron yang dimilikinya. Nah, ini nih baru sesuai banget pakai kata konjungsi karena itu berfungsi untuk menandai sebab atau alasan dua buah klausa, di mana tuh di sini ada dua buah klausa, yaitu klausa laki-laki berani mengambil risiko dalam tindakan
gila-gilaan. Terus klausa yang kedua itu hormon testosteron yang dimilikinya. Jadi dia nih untuk menandai sebab atau alasan. Kenapa sih laki-laki ini berani mengambil risiko dalam tindakan gila-gilaan? Ya karena hormon testosteron yang dimilikinya kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah pakai konjungsi karena. Coba kita cek opsi yang E. Pakai kata sedangkan. Risiko dalam tindakan gila-gilaan, sedangkan hormon testosteron, nah ini juga nggak sesuai karena sedangkan ini tuh untuk membandingkan atau mempertentangkan sesuatu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 7. Kita baca soalnya, kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 7 dan 8? Berarti hasil penggabungan kita harus cari kata atau konjungsi yang sesuai untuk menggabungkan dua kalimat. Nah, ini mulai dari sini, nomor 7, buah tomat banyak manfaat bagi tubuh. Nomor 8, buah ini pun mudah ditemukan dan harganya sangat bersahabat. Kira-kira opsi mana nih guys yang sesuai? Kita bahas dari opsi A terlebih dahulu. Opsi A dia pakai konjungsi karena. Karena ini untuk menandai sebab atau alasan. Buah tomat banyak manfaat bagi tubuh karena mudah ditemukan. Nah, ini tuh kurang sesuai karena kalimat 7 dan 8 konteksnya tuh bukan tentang alasan atau sebab akibat kayak gitu. Jadi opsi yang A kurang sesuai. Lanjut bahas opsi yang D. Dia pakai konjungsi dan ini tuh untuk menggabungkan dua klausa dalam kalimat majemuk setara kayak gitu. Buah tomat banyak manfaat bagi tubuh dan mudah ditemukan dan harganya sangat bersahabat. Nah, ini guys baru cocok banget nomor atau opsi yang B. Jadi opsi yang B ini benar-benar sesuai, yaitu pakai konjungsi dan. Di sini fungsinya menggabungkan dua klausa dalam kalimat majemuk yang setara kayak gitu. Terus kita bahas opsi lainnya biar lebih paham. Di sini pakai konjungsi sehingga itu untuk menunjukkan hasil atau akibat. Buah tomat banyak manfaat bagi tubuh sehingga mudah. Nah, ini kurang sesuai karena dia tuh nggak menyatakan konteksnya tuh bukan tentang hasil atau akibat kayak gitu. Opsi yang D dia pakai konjungsi maka. Maka ini untuk menunjukkan hasil atau akibat juga. Terus juga maka ini bisa menandai tentang kesimpulan kayak gitu. Buah tomat banyak manfaat bagi tubuh, maka mudah. Nah, ini juga nggak sesuai. Terus yang E pakai konjungsi tetapi untuk menunjukkan pertentangan. Nah, di sini konteksnya bukan pertentangan, jadi opsi yang E juga nggak sesuai. Fix ya guys, opsi yang paling benar adalah opsi yang B, pakai konjungsi dan. Nah guys, kita udah sampai di nomor-nomor akhir yaitu nomor 8. Langsung aja kita bahas. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 2 adalah kalimat 2. Tomat termasuk buah, strukturnya mempunyai daging dan biji yang aman apabila tertelan. Kira-kira nih pakai konjungsi apa sih yang paling pas kayak gitu? Kita coba cocokin mulai dari opsi yang A. Tomat termasuk buah walaupun strukturnya mempunyai daging dan biji yang aman apabila tertelan. Nah, ini tuh kurang sesuai karena si walaupun ini tuh fungsinya untuk menunjukkan pertentangan. Sedangkan konteksnya ini tuh bukan pertentangan kayak gitu. Terus opsi yang B, tetapi. Tomat termasuk buah, tetapi strukturnya mempunyai daging dan biji yang aman apabila tertelan. Nah, ini juga kurang sesuai. Kenapa sih? Tetapi ini tuh untuk menunjukkan pertentangan juga. Jadi ini kurang sesuai. Terus kita bahas opsi yang C, karena. Tomat termasuk buah, karena strukturnya mempunyai daging dan biji yang aman apabila tertelan, kayak gitu. Nah, ini nih baru sesuai. Kita pakai konjungsi karena. Kenapa sih si tomat ini termasuk buah? Karena dia punya struktur daging dan bijinya aman jika tertelan kayak gitu. Karena ini tuh fungsinya untuk menandai sebab atau alasan. Jadi ini tuh konjungsi yang karena sesuai banget. Kita cek opsi yang D, maka. Tomat termasuk buah, maka strukturnya mempunyai. Ini juga nggak sesuai banget. Karena maka ini fungsinya untuk menunjukkan hasil atau akibat atau juga bisa menandai kesimpulan. Maka dari itu, yang D ini juga kurang sesuai guys. Opsi yang D pakai kata jika. Tomat termasuk buah jika strukturnya mempunyai daging dan biji yang aman apabila tertelan. Nah, ini juga salah. Jika itu tuh untuk menunjukkan syarat atau kemungkinan kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, pakai kata karena. Gitu ya guys. Intinya si tomat ini bisa termasuk buah karena dia tuh punya struktur daging dan bijinya aman jika tertelan. Apabila tertelan gitu. Ini salah. Akhirnya guys, kita udah sampai nomor 9. Kalimat manakah yang penulisannya salah?
1, 4, 5, 11, 12. Kira-kira mana nih guys? Ini nih yang tebel-tebel udah ditandain. Yang pertama itu kalimat 1 ada terung. Terung ini udah bener ya guys. Jadi terung itu kata baku dari terong. Di sini aku tulis terung benar, terong salah gitu. Terus yang kandungan, kayak akan kandungan. Di sini kandungan juga udah benar penulisannya. Berarti opsi A sama B ini bisa kita coret. Bentar ya, aku mau coret dulu. Nih, terus opsi yang C, sistem imun tubuh. Imun juga di sini penulisannya udah benar ya guys. Jadi yang C ini kita bisa coret. Terus opsi yang D, kalimat 11. Mana? Oh, ini kalimat 11. Antioksidan. Nah, ini nih guys, ternyata kesalahannya ada di kalimat 11. Jadi jawabannya itu yang D, antioksidan itu penulisannya digabung, bukan dipisah kayak gitu. Antioksidan. Ini benar. Terus kalau antioksidan dipisah, salah. Nah, jadi gitu ya guys, antioksidan harus digabung, bukan dipisah. Menurut KBBI itu yang benar harus digabung. Nah, nomor 12 berarti ini tulisan sistem udah tepat gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Akhirnya guys, kita udah sampai di nomor 10 alias nomor terakhir nih. Berdasarkan bacaan tersebut, kalimat yang berpola dasar sama dengan kalimat lebih dari 1 dekade yang lalu, para ahli belum mampu memahami apa itu rasa gatal yang ada. Rasa gatal adalah apa gitu maksudnya guys? Kalimat 2, 3, 4, 10, 11. Mana nih opsi yang paling sesuai? Nah, sebelum itu di sini aku udah coba analisis terlebih dahulu. Nih, lebih dari 1 dekade dia tuh lebih dari 1 dekade yang lalu dia sebagai keterangan. Para ahli sebagai subjek, belum mampu memahami sebagai predikat, apa itu rasa gatal sebagai objek. Jadi kita cari nih dalam kalimat ini, dalam opsi ini mana sih yang punya pola keterangan subjek, predikat, dan objek gitu. Nah guys, setelah kita pahamin opsinya satu persatu, nah yang paling sesuai adalah opsi yang C, yaitu yang punya pola dasar sama ada di kalimat 4. Kita tandain dulu kalimat 4. Oke guys, kenapa sih bisa jawabannya nomor 4? Nah di sini, namun sekarang dia tuh sebagai keterangan. Aku tandain kita di sini sebagai subjek. Terus mengetahui di sini sebagai predikat, dan sisanya bahwa gatal sebenarnya memiliki sirkuit spesifiknya sendiri yang melibatkan bahan kimia dan selnya sendiri. Nah, ini yang orange sebagai objek. Jadi bisa disimpulkan kalimat 4 ini punya pola yang sama dengan si kalimat yang ada di soal ini gitu. Punya struktur keterangan subjek, predikat, dan objek seperti itu, guys. Oke, biar lebih paham, aku bakalan coba bahas opsinya satu persatu. Jadi kalian bisa maklum ya kalau video ini durasinya cukup panjang. Nah, dari nomor 2, para ilmuwan di sini tuh sebagai subjek, terus benar-benar mengira sebagai predikat. Ini hanyalah jenis rasa sakit yang lebih ringan di sini sebagai objek. Jadi di sini tuh strukturnya SPO. Nah, bahas yang opsi B, nomor 3. Gatal, dia ini sebagai subjek, dianggap berasal dari reseptor yang sama di epidermis, dia itu sebagai predikat. Terus yang menyampaikan pesan mana nih? Yang menyampaikan pesan kimia dan listrik ke tulang belakang dan otak, dia tuh sebagai objek. Terus untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang menyakitkan, ini sebagai keterangan. Jadi strukturnya adalah SPOK gitu. Di sini aku tulis dulu SPOK. Terus opsi yang D, kalimat 10. Nah, di kalimat 10 guys. Itulah sebabnya saat digaruk di sini tuh sebagai keterangan. Bagian tubuh yang gatal ini sebagai subjek. Terus akan terasa nyaman sementara, ini sebagai predikat. Jadi strukturnya adalah KSPO. Gak ada O-nya guys, maaf, sorry. Salah lihat guys, KSP ya. Sumpah ini gak rapi. Bentar. KSP gitu ya guys. Terus yang terakhir kalimat 11. Akan tetapi, mana nih kalimat 11? Akan tetapi ketika hormon serotonin sudah habis, dia sebagai keterangan. Rasa gatal di sini sebagai subjek, akan kembali sebagai predikat di bagian tubuh yang lain atau di tempat semula sebagai keterangan. Jadi strukturnya adalah KSPK gitu.
Makanya yang paling sesuai adalah opsi yang C.